Oh, sorry. So MPS management defines a time fence as a period of time that has a certain level of opportunity for customers to make changes. Jadi time fence itu maksudnya sebuah rentang waktu, sebuah periode di mana kita ada kesempatan untuk customer kalau dia mau merubah kalau dia melakukan perubahan. Jadi kalau customer sudah membuat order dan tiba-tiba ternyata konsumennya mungkin ada spesifikasi yang harus dia rubah atau apa, nah time fence itu adalah rentang waktu di mana mereka dapat melakukan itu. The customer may be the company's own marketing department, which might consider product promotion, expanding varieties, or the like. Customer yang maksud di sini bisa jadi juga adalah marketing dari perusahaan yang sama. Misalnya dari marketing kan minta tolong dong operasional produksi produk seperti ini. Nah, mungkin di saat-saat tertentu ada tiba-tiba tunggu dulu, kayaknya tuh bagusnya produknya begini. Jadi dia berubah pikiran atau apa. Jadi time fence-nya di sini adalah sebuah rentang waktu di mana pihak customer atau misalnya yang contoh tadi dari marketing sendiri, dia bisa memberitahu kepada operasional sebelum barang dibuat bahwa ada perubahan yang dia mau lakukan. Note in the exhibition that for the next 8 weeks, the special master schedule is frozen. Each company has its own time fence and operating rules. Under these rules, freezing can be defined as something from absolutely no change in one company to only the smallest change in another company. Slushy can allow changes to certain products in product groups as long as the components are available. Liquids can allow almost all variations in the product, provided that the capacity remains almost the same and no long time items are involved. Inilah time fence-nya, di mana di sini frozen, jadi firm custom orders, terus slushy, kemudian di sini liquid, jadi forecast and available capacity, dan ini weeks-nya, kemudian capacity-nya lama-lama menurun gitu. Saya lanjut, nah MRP structure system. There are 3 distinct steps in preparing an MRP schedule. Jadi dalam mempersiapkan schedule MRP ada 3 hal yang sangat penting, yaitu jadi ada 3 tahap yang sangat penting dalam mempersiapkan MRP schedule. Yang pertama, it's called exploding, the second is called netting, and the third is called offsetting. Exploding uses the bills of material or BOM. This lists how many of what components are needed for each item. Jadi exploding adalah ketika kita memakai ada istilahnya namanya bill of material. Bill of material adalah suatu list di mana kita menuliskan komponen apa saja yang dibutuhkan untuk setiap item. Part, sub-assembly, final assembly, finished product. Jadi misalnya kita mau bikin bohlam nih. Apa saja yang dipakai perlukan untuk membuat bohlam? Dari yang awal pasti harus ada kartonnya. Kemudian bohlamnya sendiri, ada bagian bawahnya, ada ininya, ada pijarnya di dalam, ada kacanya, ada part yang terdiri dari kaca, ada yang plastik, ada yang ini. Nah, ini semua kan harus dirakit satu-satu. Pertama kaca dulu, jadi kaca mentah bagaimana dia dibuat sampai menjadi bola seperti ini. Kemudian bagian ininya bagaimana dia dibentuk seperti ini, terus harus dicetak tulisannya Philips. Terus bagaimana ini aluminium, pasti aluminium kan tidak langsung datang seperti ini. Aluminiumnya mungkin masih dalam bentuk apakah masih biji, saya tidak tahu, atau sudah aluminium yang lembaran atau bagaimana, kemudian dia produksi, dia olah sampai menjadi bentuk seperti ini. Kemudian jadi ada banyak komponen-komponen kecilnya. Nah, untuk membuat setiap item ini tidak mungkin cuma kaca saja, pasti ada material lain yang digunakan, digabung sampai dia menjadi kaca yang seperti ini begitu. Kemudian dibentuk ini jadi dari satu komponen lain dia dirakit bergabung menjadi satu, pasti butuh hal-hal seperti lem kah, apakah saya tidak tahu nih. Pokoknya yang jelas setiap item, setiap komponen di sini itu ada partnya, ada sub assembly, jadi sub perakitan terakhir, dan produk terakhir dari manufacturer. Finish product, kalau dari bohlam Philips ya, finish product itu seperti ini, sudah sama boxnya begitu. Kalau jadi partnya itu adalah komponen yang saya bilang tadi. Kemudian final assembly, mungkin final assembly itu maksudnya begini. Ini sudah dirakit, selesai ini. Tapi terakhir ini, ya ini contoh saja ya, kebetulan ini barang yang ada. Ini contoh saja misalnya seperti ini. Jadi explosion itu adalah a car requires 5 wheels including the spare. BOMs are characterized by the number of levels involved.
following the structure of assemblies and sub-assemblies. The first level is represented by the MPS and is exploded down to final assembly. Thus, a given number of finished product is exploded to see how many items are required at final assembly stage. Jadi misalnya sebuah mobil itu membutuhkan 5 roda, itu termasuk dengan spare-nya. Pasti biasanya mobil dijual ada spare-nya atau ada spare rodanya maksudnya. Nah, BOM itu adalah berapa banyak level yang termasuk following the structure of assemblies and sub-assembly. Jadi level pertama itu direpresent dalam MPS dan kemudian di-explode, diledakkan sampai dia di final assembly. Jadi the number of finished products itu exploded to see how many items are required at the final assembly stage. Jadi dari produk yang terakhir ini kita explode untuk kita detailkan, untuk kita lihat secara rinci sebenarnya berapa banyak item bahan baku yang diperlukan sampai dia di tahap perakitan akhir seperti itu. Kemudian jadi tahap pertama tadi exploding, the first part is exploding, the second step is netting. Netting adalah any stock on hand is subtracted from the gross requirement determined through explosion, giving the quantity of each item needed to manufacture the required finished product. Jadi netting itu adalah berapa banyak persediaan yang kita punya dikurangi dengan gross requirement, berapa kasarnya yang dibutuhkan. Jadi berapa banyak stok bahan baku yang kita punya dikurangi dengan berapa banyak bahan yang memang kasar yang kita butuhkan through explosion, yang kita setelah di explosion tadi kita jadi tahu berapa banyak barang yang kita butuhkan. Nah, itulah hasilnya kuantitas dari berapa banyak barang yang memang dibutuh untuk diproduksi to manufacture the required finished product. Jadi berapa banyak komponen yang memang dibutuhkan untuk memproduksi produk finish yang terakhir yang kita mau kerjakan. Tahap ketiga, the third step is offsetting. The final step is offsetting. This determines when manufacturing should start so that the finished items are available when required. Jadi offsetting itu adalah kita schedulekan kapan kita harus mulai produksi, kapan produksi itu harus dimulai supaya barang terakhir itu sudah ada ketika kita butuhkan. To do so, a lead time has to be assumed for the operation. This is the anticipated time for manufacturing. Jadi, lead time itu adalah sebuah waktu jarak yang kita asumsikan untuk operasional ini. Jadi, ini kita mengantisipasi berapa banyak waktu yang kita butuhkan untuk memproduksi barang. Seperti itu. Jadi, lead time adalah kira-kira berapa banyak kita berasumsi produk harus selesai dan antisipasinya berapa banyak waktu yang kita butuhkan untuk manufacturing. The whole process is repeated for the next level in the BOM, so on until the bottom is reached. This will give the requirements and timing to outside suppliers. Jadi, semua proses ini diulang kepada level selanjutnya dalam BOM dan seterusnya sampai mencapai tahap paling bawah supaya nanti ini kita akan requirement dan waktunya kepada outside suppliers. Jadi kita bisa, kalau kita sudah lakukan ini semua, kita bisa jelaskan kepada supplier, jadi supplier bahan baku, kapan kita butuh ini barang dan bagaimana. Jadi kita harus kerjasama dengan supplier supaya mereka juga harus tahu kapan mereka harus antar barang dan tidak boleh terlambat, karena kapan terlambat ya ada konsekuensinya. Kalau bahan baku terlambat datang, kita tidak bisa kerja, maka tidak bisa berproses hari itu mesin-mesinnya, kita tidak bisa merakit barang dan seterusnya. Jadi terhambat. Begitu. There are three major assumptions made when constructing an MRP schedule. Ada 3 asumsi asumsi besar yang dibuat ketika kita membuat schedule MRP. The first, possibly the most important, that there is a sufficient capacity available. For this reason, MRP is always called infinity capacity scheduling. Jadi, yang paling pertama adalah kita harus tahu berapa banyak kapasitas yang tersedia. Kita harus tahu kapasitas mesinnya kita, kapasitas SDM-nya kita. Makanya, untuk hal inilah kenapa MRP itu kadang-kadang disebut sebagai infinite capacity scheduling. Jadi MRP itu essentially adalah penjadwalan kapasitas seperti itulah. The second is that the lead times are known or can be estimated in advance. Jadi hal yang berikutnya adalah lead times itu bisa ditahu atau diestimasikan sebelumnya. Jadi kita harus bisa perkirakan
sebelum kita bekerja, sebelum membangun MRP, kita sebenarnya itu butuh lead time berapa lama. And the third is that the date the order is required can be used as the starting date from which to develop the schedule. Jadi hal yang ketiga adalah tanggal kita mengorder itu dibutuhkan karena itu akan dipakai sebagai starting date, sebagai tanggal awal ya, dari mana kita akan membangun jadwal dari situ. Jadi kita harus tahu dari mengorder bahan baku saja itu tanggal berapa, karena dari situ kita akan bangun jadwalnya. MRP structure system. The MRP part of manufacturing activities most closely interacts with master schedule, bill of material files, inventory record files, and output reports. Jadi MRP itu dari aktivitas manufacturing itu banyak berhubungan, berkaitan erat dengan yang namanya master schedule atau MPS yang tadi kita sempat bahas. Kemudian file bill of material atau BOM, kemudian file inventory record, jadi ini adalah file catatan persediaannya kita, dan report output, laporan output. Nah, ini contohnya di sini. Ini adalah overall view of inputs for the planning program for the standard material requirements and reports produced by the program. Jadi ini adalah sebuah overall overall view dari planning program for standard material requirement and reports. Jadi kita bisa lihat di sini every aspect in this picture is detailed in the following section, but basically the MRP system works as follows. Jadi basically sistem MRP itu bekerja seperti ini. Ada main production schedule states the number of items to be produced during a certain period of time. Jadi ada main production schedule, kemudian bill of materials, terdiri dari ini schedule, bill of materials, file identify the specific ingredients used to make each item and the exact amount of each item, and then the inventory log file contains data such as the number of available units and order. Now these three sources, the main production schedule, bill of material files, and inventory record files provide a source of data for the material requirement program, which expand the production schedule to a detailed order scheduling plan for the entire production sequence. Jadi, ini adalah sebuah diagram di mana kita menggambarkan, oke, pertama kita butuh dulu forecast of demand from customer. Jadi, kita harus tahu sebelum kita memproduksi barang, kita harus tahu sebenarnya kira-kira bakal laku berapa, sebenarnya kira-kira permintaan konsumen yang akan terjual itu berapa, dan itu kita peroleh forecast demand itu dari marketing atau dari divisi data dan informasi. Mereka biasanya akan memperkirakan, oke, dalam satu hari ini kita misalnya bulan depan target kita bisa menjual sekian banyak produk begitu. Nah, kita harus tahu forecast-nya, peramalan demand itu, peramalan permintaannya berapa. Nah, kalau kita sudah tahu peramalan permintaannya, itu kita bisa tahu aggregate production plan-nya. Kita bisa membuat perencanaan produksi agregatnya. Kemudian ini peramalan permintaan ditambah dengan firm orders. Firm orders itu artinya ya orderan yang tetap nih. Jadi mungkin produknya kita sudah ada yang pesan dan pemesanannya selalu dalam jumlah fix dan sudah teratur memesan, sudah jumlahnya selalu sama, jadi kita sudah tahu, oh ya memang ini yang saya harus bikin. Terus ini yang masih kira-kira akan laku sekian. Nah ini, kedua hal ini, forecast of demand sama firm orders, ini firm orders memberikan aggregate production plan, bergabung sama ini membentuklah master production schedule. Jadi kita sudah tahu, oke, saya harus produksi berapa banyak barang. Nah, ini yang pertama, saya harus tahu saya harus produksi berapa banyak barang. Kemudian engineering design changes, jadi dari kalau misalnya ada perubahan desain dari engineering, ini akan membuat BOM, bill of materials file. Jadi akan membuat file berapa banyak barang-barang spesifik bahan baku yang harus dibutuh. Aduh, sudah hampir 15 menit. Kita lanjut ke part 3.